Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan menderita lahir batin setelah berpisah denganmu. Ya. Jadi kenapa mantan memaksa berpisah? Karena dia sudah punya orang ketiga. Kenapa mantan mengkhianati, memilih orang ketiga? Karena dia berpikir orang ketiga punya segalanya yang selama ini dia impi-impikan. Sehingga di dalam benaknya, jika dia memilih bersama orang ketiga, hidupnya akan bahagia. Tapi realitanya, apakah akan demikian? Ya, jawabannya justru sebaliknya. Setelah berpisah dari kita, dia justru akan memasuki fase kehidupan yang mungkin selama ini saat masih bersama kita tidak pernah dia rasakan. Dia justru akan menjadi seseorang yang amat sangat menderita lahir batin. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sebabnya yang pertama, ketika mantan mengkhianati kita, otomatis kan yang namanya orang yang dikhianati, ya walaupun mungkin setelah itu dia berubah pikiran, tetapi awal-awal dia dikhianati, dia kecewa, dia sakit hati, dia terluka. Maka apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia tidak akan menunjukkan kekecewaan itu dengan marah-marah, ya, tetapi dia akan mengutuk orang yang dia cintai itu, ya. Jadi misal tuh, biarpun kutukannya itu tidak keluar dengan lisannya atau melalui lisannya, tetapi hatinya. Ketika dia dikhianati, semoga dia bilang dalam hatinya kepada si mantan yang sudah mengkhianati itu, semoga hidupmu jadi miskin, jadi hancur berantakan, dan seterusnya. Ya. Dan itu yang akan menjadi sebab kenapa mantan yang berharap akan menjadi lebih bahagia justru akan menderita lahir batin. Karena kutukan ya dari kita yang sudah dikhianati. Walaupun ketika kita melihat tanda-tanda bahwa kutukan itu mulai bekerja pada diri mantan, kita jadi berubah pikiran karena kita merasa kasihan kepada dia. Tapi kutukan itu kan sudah terjadi. Nah, jadi memang berdoa yang buruk, termasuk mengutuk itu, sedapat mungkin harus kita hindari. Ya, Allah tidak suka tuh dengan doa-doa yang buruk, ucapan yang buruk, dengan kutukan dan seterusnya. Kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahro bisu'i minal kauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi.
Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kutukan itu walaupun cuma di dalam hatinya, tidak keluar melalui lisannya, Allah Maha mendengar apa yang jadi bisikan hati dari orang yang terzolimi. Allah Maha mengetahuinya. Dan orang yang terzolimi itu, mereka begitu dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada tirai antara dia dengan Allah. Dekat sekali. Karena itulah doa orang yang terzolimi, dan apapun yang dia katakan untuk orang yang sudah menzoliminya akan kejadian. Da'watul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Ya, itu sebabnya yang pertama. Sebabnya yang kedua, orang ketiga. Ya, namanya orang ketiga. Dia tahu bahwa mantan sudah berdua atau sudah bersama kita. Tapi karena egonya yang besar, ya, hasratnya terhadap kenikmatan dunia yang sangat besar. Asal melihat ada yang cantik, pengennya untuk direbut saja. Ya, maka dengan sifat seperti ini, yang namanya orang ketiga, dalam hidup mereka tidak ada kamus kata kesetiaan, itu tidak ada. Sekarang dia melihat mantan cantik, dia rebut. Besok dia ketemu yang lebih cantik daripada mantan, dan dia sudah bosan dengan mantan. Dia rebut lagi dan mantan dia tinggalkan. Ya, jadi mantan akan tahu tuh, ternyata bersama orang ketiga, hidupnya hanya berputar pada dikhianati, dikecewakan, dan seterusnya. Ya, nah, dan itu akan memperberat penderitaan mantan. Jadi dia menderita bersama orang ketiga, karena bersama orang ketiga inilah dia merasakan betapa pahitnya dikhianati, betapa sakitnya dikecewakan, dan seterusnya. Termasuk juga diabaikan dan lain-lain. Ditambah lagi dengan doa kita. Maka itulah dua sebab kenapa hidup mantan akan menderita lahir batin setelah berpisah dengan kita. Orang yang tidak pandai bersyukur. Seperti mantan itu kan tidak pandai bersyukur. Kita sudah memberikan yang terbaik, dia tetap tidak puas dan dia tetap mengkhianati kita. Kalau orang tidak pandai bersyukur, maka dalam hidupnya bukan kenikmatan dan kebahagiaan yang bertambah, tetapi justru azab dunia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, maka itulah yang menjadi sebab bagi mantan. Setelah berpisah dengan kita, maka hidupnya akan memasuki fase
penderitaan lahir batin tanpa ujung. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.